Ada kans El Clasico Real Madrid versus Barcelona di final Liga Champions. Barcelona menjadi klub tersubur di Liga Champions 2024-2025. Borussia Dortmund dipastikan menjadi lawan selanjutnya Barcelona. Duel Barcelona versus Dortmund pada 8 besar Liga Champions bakal jadi reuni. Ada kans El Clasico Real Madrid versus Barcelona di final Liga Champions. Liga Champions musim ini tinggal menyisakan 8 tim, termasuk Real Madrid dan Barcelona, yang merupakan rival abadi di Spanyol. Keduanya pun bisa saja berhadapan di final sebuah El Clasico. Rangkaian pertandingan di babak 16 besar UEFA Champions League 2024-2025 sudah tuntas dimainkan. Hasilnya adalah 8 tim yang tersisa dan kini akan memainkan babak 8 besar. 8 besar Liga Champions 2024-2025. Arsenal versus Real Madrid, Paris Saint-Germain versus Aston Villa, Bayern Munich versus Inter Milan, Barcelona versus Borussia Dortmund. Partai-partai leg pertama dalam jadwal 8 besar Liga Champions akan dimainkan pada 8 dan 9 April waktu setempat. Setelah itu giliran leg kedua dimainkan pada 15 dan 16 April 2025 juga dalam hitungan waktu setempat. Dan menilik bagian Liga Champions musim ini, ada peluang untuk menciptakan El Clasico Real Madrid versus Barcelona di partai final. Tentu saja dengan catatan keduanya bisa terus melaju. Real Madrid saat ini harus menghadapi Arsenal di babak 8 besar. Andai kata sukses melewati meriam London julukan Arsenal, Madrid akan berjumpa pemenang laga PSG versus Aston Villa. Jika menang lagi, Real Madrid berhak ke final. Sedangkan Barcelona diuji Dortmund di perempat final. Kalau menang, Barca akan menghadapi pemenang duel antara Bayern versus Inter di babak semifinal. Dengan asumsi bisa menang lagi, klub Katalan itu akan lolos ke partai puncak. Jika itu terwujud, untuk pertama kalinya Liga Champions yang dulu dikenal dengan nama Piala Champions akan menghadirkan sebuah partai El Clasico di babak final. Dalam sejarah Piala atau Liga Champions, El Clasico sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, tapi babak paling jauh yang menghadapi Real Madrid dengan Barcelona di ajang itu adalah 4 besar alias semifinal. Barcelona menjadi klub tersubur di Liga Champions 2024-2025. Barcelona punya catatan yang bagus di Liga Champions 2024-2025. Hingga babak 16 besar usai dimainkan, Barcelona tercatat sebagai tim paling subur dengan torehan 32 gol dari 10 laga yang dimainkan. Babak 16 besar Liga Champions 2024-2025 baru saja usai. Barcelona jadi satu dari 8 tim yang mengamankan tiket ke babak 8 besar. Barcelona lolos ke babak 8 besar setelah meraih hasil impresif lawan Benfica. Menang dengan skor 1-0 pada leg pertama di Stadion Dalus. Barcelona menang 3-1 pada leg kedua dengan status tuan rumah. Salah satu faktor yang membuat Barcelona berhasil lolos ke babak 8 besar adalah kinerja lini depan. Pasukan Hansi Flick itu tidak pernah gagal mencetak gol, bahkan ketika menderita kekalahan pada duel lawan AS Monaco. 10 laga telah dimainkan Barcelona di Liga Champions. Mereka tidak pernah gagal bikin gol. Bahkan ketika kalah dari AS Monaco dan bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-10, Barcelona bisa bikin gol lewat aksi Lamine Yamal. Barcelona tercatat 3 kali mencetak 5 gol pada 3 laga. Mereka menang 5-0 atas Young Boys. Setelah itu Barcelona menang 5-2 dan 5-2 ketika berhadapan dengan Red Star dan Benfica. Semua terjadi di fase Liga. Barcelona jadi tim paling subur di fase Liga dengan catatan 28 gol. Pada babak 16 besar Barcelona mampu menambah 4 gol pada 2 laga melawan Benfica. Pencetak gol terbanyak Barcelona di Liga Champions sejauh ini adalah Rafinha. Pemain asal Brasil itu sudah bikin 11 gol. Bukan hanya untuk Barcelona, dia kini juga memimpin daftar top skor Liga Champions.
Borussia Dortmund dipastikan menjadi lawan selanjutnya Barcelona. Borussia Dortmund berhadapan dengan Barcelona di perempat final Liga Champions. De Borussen merasa sudah terbiasa bertemu Blaugrana. Dortmund meraih tiket ke perempat final setelah mendepak Lille di 16 besar dengan agregat 3-2. Barcelona melaju usai menyingkirkan Benfica dengan agregat 4-1. Dortmund selanjutnya bertandang ke markas Barcelona di leg pertama perempat final. Duel ini berlangsung pada 8 April 2025. Pertemuan kedua digelar di markas Dortmund. Barcelona selaku tuan rumah bertanding pada 15 April 2025. Kedua tim sebetulnya sudah sempat bertemu di fase Liga pada Desember lalu. Dortmund selaku tuan rumah ketika itu kalah 2-3. Dortmund dan Barcelona juga berhadapan pada fase grup Liga Champions 2019-2020. Dortmund bermain imbang 0-0 dengan Barcelona di pertemuan pertama dan kalah 1-3 pada pertemuan kedua. Barcelona adalah tim yang sangat bagus. Kami sudah melawan mereka di fase Liga. Jadi ini bukan tim yang asing bagi kami saat ini dan kami ingin mencoba segalanya, kata Direktur Olahraga Dortmund. Namun, untuk saat ini, kami akan menikmati momen ini dan segera mengalihkan perhatian ke hari Sabtu. Karena di sanalah Leipzig menanti kami, tegas Sebastian. Duel Barcelona versus Dortmund pada 8 besar Liga Champions bakal jadi reuni. Setelah Borussia Dortmund meraih kemenangan tipis atas Lille, raksasa Bundesliga itu memastikan tempat mereka di perempat final Liga Champions. Tim asal Jerman itu akan menghadapi Barcelona. Pertandingan ini akan menjanjikan pertarungan yang menarik, meskipun Barcelona lebih unggul dalam fase Liga. Setelah kemenangan Dortmund atas Lille, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, membagikan pendapatnya mengenai laga kontra Barcelona di babak perempat final nanti. Di perempat final, segala sesuatu mungkin terjadi dan setiap tim bisa mencapai semifinal. Jadi kami berharap kami yang lolos, kata Kovac. Dikutip dari Mundo Deportivo. Pelatih kepala Borussia Dortmund kemudian membahas hubungannya dengan Hansi Flick setelah bekerja bersama sebagai pelatih dan pemain. Menariknya, Flick pernah menjadi asisten Niko Kovac selama mereka bersama di Bayern Munchen, meskipun hanya dalam 16 pertandingan. Ini menyenangkan karena kami pernah bekerja sama. Dia adalah asistenku dan sekarang kami bersaing satu sama lain. Ini adalah klub hebat, tim spesial dengan pemain luar biasa. Kami perlu mendapatkan hasil bagus di pertandingan pertama, lanjut Niko. Kovac bahkan mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Flick tidak hanya terbatas pada masa lalu karena saudaranya bekerja di staf kepelatihan Dortmund. Hansi Flick bersama saya ketika saya masih bermain di Salzburg dan kemudian kami bekerja bersama sebagai pelatih di Munchen. Juga Tonita, saudaranya, bekerja di staf kepelatihan saya. Jadi bisa dikatakan ini akan menjadi semacam reuni keluarga, tapi tentu tidak akan mudah, kata Niko. Akhirnya Niko membahas apakah ada pertemuan keluarga dalam pertandingan melawan Barcelona. Iya, kami akan bersalaman sebelum dan setelah pertandingan. Tapi selama pertandingan, kami adalah lawan dan masing-masing dari kami ingin yang terbaik untuk timnya, Niko Kovac melanjutkan.